Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri dari Psikologi kelas A angkatan 24 dengan NIM 240207101. Di sini saya akan menjelaskan apa sih psikologi umum itu. Di sini pengertian yang dirumuskan oleh ahli antara lain yaitu yang pertama ada dari Singgi Dirgagunarsa menyebutkan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ada yang kedua itu ada dari Plato. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang ketiga itu ada dari Watson, menyebutkan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku tampak atau bisa disebut dengan lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objeknya terhadap rangsangan dan jawaban bisa disebut dengan respon. Yang keempat itu ada dari Wilhelm Wundt. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasa panca indera, pikiran, merasa feeling, dan kehendak. Yang kelima itu ada dari Marquis. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Nah, yang ke-6 itu dari Hildegard. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan binatang. Nah, yang ke-8 itu ada dari Bimo Walgito nih yang terakhir, yaitu menyebutkan psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa yang dapat dilihat atau diobservasi perilaku atau aktivitas-aktivitas yang merupakan manifestasi atau penjelmaan jiwa itu. Nah, dari beberapa tokoh di atas dapat dipahami bahwa adanya beberapa perbedaan dan persamaan. Menurut Wilhelm Wundt itu menggambarkan psikologi sebagai proses elementer dari kesadaran dalam diri kita sendiri. Dari batasan tersebut dapat dikemukakan bahwa keadaan jiwa direfleksikan dalam keadaan manusia. Nah, menurut Woodward itu dan Marquis menggambarkan bahwa psikologi sebagai proses aktivitas manusia dalam arti yang luas, baik aktivitas motorik, kognitif, maupun emosional. Nah, istilah yang digunakan oleh Wood adalah kesadaran, sedangkan pada Woodward itu dan Marquis digunakan aktivitas yang merupakan refleksi dalam kehidupan kejiwaan manusia. Nah, definisi yang digambarkan kedua tokoh tersebut tampaknya juga dipahami sama oleh Bimo Walgito bahwa adanya aktivitas manusia baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, akan tetapi paling penting yang dapat dipetikkan dan berbagai pengertian tersebut adalah bahwa hal itu cukup memberikan wawasan penting pengertian tentang psikologi. Nah, psikologi menurut saya ini sendiri memberikan pengertian bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku individu yang tidak dapat dilepaskan dari proses lingkungan dan yang terjadi dalam diri individu tersebut. Nah, apa yang terjadi dalam diri pribadi tersebut disebut sebagai proses mental. Nah, ada yang kedua itu perkembangan secara psikologi umum. Nah,
Dalam garis besarnya, sejarah psikologi dapat dibagikan dalam dua tahap utama, yaitu masa sebelum dan masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Nah, kedua tahap ini dibatasi oleh berdirinya laboratorium psikologi yang yang pertama di Leipzig, Leipzig pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Sebelum tahun 1879, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu mental atau ilmu faal. Karena psikologi masih dibicarakan oleh sarjana-sarjana dari kedua bidang ilmu itu yang kebetulan mempunyai minat terhadap gejala jiwa. Nah, tetapi tentu saja penyelidikan mereka masih terlalu dikaitkan dengan bidang lain ilmu mereka sendiri. Pada saat Wood berhasil mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, para sarjana kemudian baru mulai menyelidiki gejala-gejala kejiwaan secara lebih sistematis dan objektif. Metode-metode baru ditemukan untuk mengadakan pembuktian nyata dalam psikologi sehingga lambat laun dapat disusun teori-teori psikologi yang terlepas dari ilmu-ilmu induknya. Nah, sejak masa itu pula lah psikologi mulai bercabang ke dalam aliran-aliran. Karena bertambahnya jumlah sarjana psikologi, tentu saja menambahkan keragaman berpikir dan banyak pikiran-pikiran itu yang tidak dapat disatukan satu sama lain. Karena itu, maka mereka yang merasa sepemikiran, sependapat, menggabungkan diri dan menyusun suatu aliran tersendiri, aliran-aliran strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, dan sebagainya adalah aliran-aliran yang tumbuh setelah lahirnya laboratorium pertama di Leipzig tersebut. Nah, yang ketiga itu ada ruang lingkup psikologi. Ya, terbagi menjadi dua, psikologi umum dan psikologi khusus. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas fisikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal dan yang beradab, bisa disebut dengan berkultur. Psikologi umum berusaha mencari dalil-dalil yang bersifat umum daripada kegiatan-kegiatan atau aktivitas fisikis. Psikologi umum memandang manusia seakan-akan terlepas dari manusia yang lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh psikologi umum, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada mengontrol emosi. Seseorang belajar mengendali amarah ketika menghadapi anak yang tidak mau belajar. Ini tuh kalau semisal anak nih sama kita disuruh belajar tapi anaknya nggak mau belajar gitu tuh kayak pasti ada emosinya ya. Nah, bukan lain dengan memarahi, tetapi memahami proses perkembangan jiwa anak dan menyesuaikan pendekatan yang lebih efektif.
Yang kedua itu ada mengatur motivasi. Seorang berusaha tetapi optimis dan termotivasi dalam menghadapi tantangan hidup, misalnya dengan berpikir positif dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Nah, kita tuh harus bersyukur gak sih kalau misal ada musibah gitu juga, kita tuh kayak terima-terima aja gitu ya. Kalau semisal ada bahagia ya alhamdulillah gitu. Yang ketiga itu ada memahami proses belajar. Nah, guru menggunakan pemahaman psikologi untuk menyesuaikan metode mengajar sesuai dengan tahap perkembangan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, yang terakhir itu ada berpikir terbuka. Seseorang menerima kritik dengan pikiran terbuka dan menjadikan sebagai motivasi untuk berkembang, bukan sebagai ancaman terhadap harga diri. Nah, yang kedua itu ada psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Hal-hal yang khususnya menyimpang dari hal-hal yang umum dibicarakan dalam psikologi khusus ini. Psikologi khusus dapat dipahami dengan melihat beberapa pembagian, di antaranya yang pertama itu ada psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan ini membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua. Nah, perkembangan tersebut bisa mencakup yang pertama itu dari psikologi anak, mencakup masa bayi. Yang kedua psikologi puber, yaitu psikologi masa muda. Ada juga yang ketiga itu psikologi orang dewasa. Nah, yang terakhir itu ada juga psikologi orang tua ya, kayak yang tua-tua gitu. Nah, terus ada yang kedua itu psikologi sosial. Nah, menjelaskan psikologi yang khususnya membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Nah, yang ketiga itu ada dari psikologi pendidikan. Psikologi yang khususnya menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan, misalnya bagaimana cara guru menarik perhatian siswa agar pelajaran dapat dengan mudah diterima. Nah, yang keempat itu ada psikologi kepribadian dan tipologi. Psikologi yang khususnya mengurangi tentang struktur kepribadi manusia, mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Nah, yang kelima itu ada psikopatologi, itu psikologi yang khususnya mengurangi mengenai keadaan fisikis yang tidak normal atau yang menguraikan hal-hal klinis manusia. Yang keenam itu ada psikologi kriminal. Psikologi yang khususnya berhubungan dengan sosial kejahatan atau kriminalitas. Bagian ini terkait dengan psikologi forensik. Nah, yang terakhir apa coba? Psikologi apa? Psikologi industri. Nah, psikologi industri ini yang khususnya berhubungan dengan persoalan perusahaan, misalnya manajemen sumber daya manusia yang baik dan sebagainya, kayak HRD gitu gak sih kalau psikologi industri ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari psikologi khusus ini. Yang pertama itu ada dari psikologi pendidikan nih. Guru menggunakan teknik belajar yang sesuai dengan karakter siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, yang kedua itu ada psikologi industri HRD, tadi sudah disebutkan, menggunakan tes psikologi dalam proses rekrutmen
asesmen untuk menilai kecocokan kandidat dengan posisi kerjanya. Yang ketiga itu ada psikologi konseling kayak BP gitu gak sih kalau di sekolah gitu Maya, di sekolah SMA, SMP gitu. Seseorang berkonsultasi dengan psikologi ketika menghadapi masalah keluarga atau stres berat. Nah, ada juga dengan psikologi sosial nih, program kampanye anti bullying di sekolah untuk mengurangi perilaku kekerasan antar siswa kayak BP gitu ya. Kalau di sekolah, kalau di SMA atau di SMP gitu. Psikologi kesehatan nih, kayak kampanye hidup sehat seperti berhenti merokok atau promosi olahraga menggunakan prinsip psikologi untuk mengubah perilaku masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada psikologi organisasi. Nah, konsultasi organisasi membantu perusahaan membangun tim yang solid dan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ada juga apa yang keempat itu hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Nah, yang pertama itu hubungan psikologi dengan biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan semua benda yang tidak yang hidup menjadi objek biologi. Oleh karena itu, biologi berobjekkan benda-benda yang hidup. Maka cukup banyak ilmu yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, baik itu biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia, sekalipun masing-masing ilmu itu meninjau dari sudut yang berlainan. Namun pada segi-segi yang tertentu kadang-kadang kedua ilmu itu ada titik pertemuan. Biologi khususnya antropi biologi tidak mempelajari tentang kejiwaan dan ini yang dipelajari dalam psikologi. Nah, yang kedua itu adalah hubungan psikologi dengan sosiologi. Nah, manusia sebagai makhluk sosial juga menjadi objek dari sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup bermasyarakat. Karena itu, baik psikologi maupun sosiologi yang membicarakan manusia tidaklah mengherankan kalau pada suatu waktu ada titik pertemuan di dalam meninjau manusia itu, misalnya soal perilaku. Tinjauan yang paling penting yaitu hidup bermasyarakat. Sedang tinjauan psikologi ialah bahwa perilaku sebagai manifestasi hidup kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu hingga manusia itu berperilaku dan berbuat. Nah, yang ketiga itu ada hubungan psikologi dan filsafat. Nah, manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Sekalipun psikologi memisahkan diri dari filsafat karena metode yang ditempuh adalah salah satu sebabnya tempat psikologi tetapi mempunyai hubungan dengan filsafat. Nah, bagaimana sebetulnya dapat dikatakan bahwa ilmu-ilmu yang telah memisahkan diri dari filsafat itu pun tetap masih ada hubungan dengan filsafat, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut sifat, hakikat, serta tujuan dari ilmu pengetahuan itu. Nah, ada juga yang keempat, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam.
IPA gitu ya. Eh, Ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi dengan sosial sistem personality, sistem kultural, sistem memisahkan diri dari filsafat. Ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan yang cukup cepat hingga ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagian perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut. Psikologi, khususnya metode ilmu pengetahuan alam mempengaruhi perkembangan metode dalam psikologi. Karenanya, sementara ahli beranggapan kalau psikologi harus mendapatkan kemajuan, haruslah mengikuti cara kerja yang ditempuh oleh ilmu pengetahuan alam. Apa yang ditempuh oleh Weber, Fechner, Wundt sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan alam. Nah, metode yang ditempuh itu yang dikenal dengan metode psikofisik, suatu metode tertua dalam lapangan psikologi eksperimental. Banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam. Merupakan suatu kenyataan karena pengaruh ilmu pengetahuan alam, psikologi mendapatkan kemajuan yang sangat cepat sehingga akhirnya dapat diakui sebagai ilmu berdiri sendiri terlepas dari ilmu filsafat. Walaupun akhirnya ternyata bahwa metode ilmu pengetahuan alam kurang mungkin digunakan seluruh terhadap psikologi. Disebabkan karena perbedaan dalam objeknya. Ilmu pengetahuan alam berobjek benda-benda mati, sedangkan psikologi berobjekkan manusia yang hidup sebagai manusia yang dinamis, makhluk yang berkebudayaan, makhluk yang berkembang dan dapat berubah setiap saat. Nah, yang kelima itu ada metode penelitian psikologi. Nah, yang pertama itu metode longitudinal. Nah, metode ini merupakan metode penelitian yang membutuhkan waktu relatif lama untuk mencakup sesuai penelitian. Dengan metode ini, penelitian dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan, malahan mungkin tahun demi tahun ya. Karena itu, apabila dilihat dari segi perjalanan penelitian ini adalah sebagai verifikal, sebagai contoh misalnya metode yang ditempuh di dalam penelitian tentang perkembangan anak. Hasil pengamatan dicatat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hasil tersebut dikumpulkan dan diolah, kemudian ditarik kesimpulan. Suatu barang tentu dengan menggunakan metode penelitian ini, penelitian membutuhkan waktu yang lama, kesabaran serta ketekunan. Nah, yang kedua itu ada dari metode cross seksional. Nah, metode ini merupakan suatu metode penelitian yang tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama mengadakan penelitian. Dengan metode ini dapat waktu yang relatif singkat dapat dikumpulkan bahan yang banyak. Jadi kalau ingat jalannya penelitian secara horizontal sebagai contoh penelitian dan menggunakan kuesioner, kalian pernah gak sih kalau mengisi kuesioner kayak pasti pernah ya. Merupakan penelitian yang bersifat cross seksional. Sudah barang tentu penelitian ini dapat berlangsung dengan cepat. Nah, tetapi pada umumnya kurang mendalam. Karena itu, untuk mengatasi kekurangan di suatu pihak dan mengalami keunggulannya di lain pihak, sering kedua metode ini digabungkan. Nah, yang keenam itu ada aliran utama psikologi. Nah, ada juga dari
psikoanalisa dari Sigmund Freud. Freud berasal dari Jerman, berketurunan Yahudi, dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, dan pada masa bangkitnya Hitler, ia harus melarikan diri ke Inggris dan meninggalkan di London pada tanggal 23 September 1939. Teori psikoanalisa ini dapat berfungsi sebagai 3 macam teori, yakni yang pertama itu sebagai teori kepribadian, yang kedua itu sebagai teknik analisa kepribadian, dan yang ketiga itu sebagai metode terapi atau bisa disebut dengan penyembuhan. Sebagai teori kepribadian, psikoanalisa mengatakan bahwa jiwa terdiri dari 3 sistem, yaitu ID, superego, dan ego. ID terletak dalam ketidaksadaran. Ia merupakan tempat dari dorongan-dorongan primitif, yaitu dorongan-dorongan yang dibentuk atau dipengaruhi oleh kebudayaan, bisa disebut dengan pengalaman, yaitu dorongan untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, dan dorongan untuk mati. Bentuk dari dorongan hidup adalah dorongan seksual atau disebut juga libido, dan bentuk dari dorongan mati atau dorongan agresi, yaitu dorongan yang menyebabkan orang lain ingin menyerang orang lain, berkelahi atau berperang atau marah. Prinsip yang dianut oleh ID adalah prinsip kesenangan, yaitu bahwa tujuan dari ID adalah memuaskan semua dorongan primitif ini. Psikoanalisa di samping sebagai teori kepribadian dapat pula berfungsi sebagai teknik analisa kepribadian untuk dapat menerangkan suatu gejala psikoneurose, misalnya agar dapat diusahakan penyembuhan terhadap penderita yang bersangkutan. Maka perlu dianalisa terlebih dahulu kepribadian penderita yang bersangkutan. Dalam analisa ini umumnya dipergunakan 2 cara pendekatan, yaitu pertama-tama melihat dinamika dari dorongan-dorongan primitif, bisa disebut dengan khususnya libido, terhadap ego, dan bagaimana superego menahan dorongan-dorongan primitif itu. Selanjutnya perlu dilihat apakah ego bisa mempertahankan keseimbangan antara kedua dorongan yang saling menekankan itu. Kalau ego tidak bisa memperoleh keseimbangan, maka perlu diteliti apa yang menyebabkan lemah ego itu. Pendekatan kedua adalah pendekatan secara kasus, terutama untuk melihat fase-fase perkembangan dorongan seksual, apakah berjalan wajar, apakah ada hambatan-hambatan, dan kalau ada di fase mana mulai terjadi hambatan itu. Nah, teknik-teknik yang dipergunakan dalam menganalisa kepribadian selanjutnya dipergunakan juga sekaligus sebagai teknis psikoterapi, karena pada prinsip psikoanalisa mengakui bahwa kalau faktor penyebab yang tersembunyi dalam ketidaksadaran sudah bisa diketahui dan dibawa ke kesadaran, maka penderita dengan sendirinya akan sembuh. Psikoneurose ini umumnya dapat disembuhkan setelah faktor penyebab dalam ketidaksadaran dan diketahui.
teknik untuk menganalisa kepribadian adalah dengan teknik hipnose, yaitu menurunkan ambang kesadaran sehingga sampai pada tingkat ketidaksadaran selanjutnya, mengeksplorasi ketidaksadaran selama klien dalam keadaan dihipnose ini. Nah, ada juga yang dua itu dari behaviorisme. Nah, dari Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov adalah sarjana asal Rusia, maaf, yang lahir di Jasan pada 14 September 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ia adalah seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Cara berpikirnya adalah sepenuhnya cara berpikir ahli faal. Pokoknya mah yang Pavlov ini tuh ahli faal gitu. Bahwa ia sangat anti terhadap psikologi karena dianggapnya kurang ilmiah. Mula-mula ia belajar ilmu faal hewan dan kemudian ilmu kedokteran di Universitas Peterburg pada tahun 1883. Ia mendapat gelar PhD setelah mempertahankan tesisnya mengenai fungsi otot jantung. Kemudian selama 2 tahun ia belajar di Leipzig dan Breslau. Pada tahun 1890 ia menandi profesor dalam farmakologi di Akademi Kedokteran Militer di St. Petersburg dan direktur Departemen Ilmu Faal di Institute of Environmental Medicine di St. Petersburg antara 1895 sampai 1924. Nah, ia menjadi profesor ilmu faal di Akademi Kedokteran Militer tersebut. Kemudian 1924 sampai 1936 menjadi direktur Lembaga Ilmu Faal di Akademik Rusia. Pada tahun 1904 ia mendapatkan hadiah Nobel untuk penelitian tentang pencernaan. Sekalipun ia tidak tertarik dengan sebutan sebagai ahli psikologi. Namun peranan Pavlov dalam psikologi sangat penting karena kajiannya mengenai refleks akan merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Pandangan yang sangat penting adalah bahwa aktivitas psikis sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks belaka. Karena itu, untuk mempelajari aktivitas psikis bisa disebut dengan psikologi, kita cukup mempelajari refleks saja. Penemuan Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologi adalah hasil penyelidikannya tentang refleks berkondisi. Dengan penemuannya ini Pavlov meletakkan dasar behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Bahkan Amerika Psychological mengakui Pavlov adalah seorang yang terbesar pengaruhnya dalam psikologi modern selain Freud. Nah,
Yang ketiga itu adalah kognitif. Di dalam beberapa literatur psikologi kognitif dikatakan sebagai perpaduan antara psikologi Gestalt dan psikologi behaviorisme. Dari sejarahnya dikatakan bahwa perkembangan psikologi kognitif berasal dari perpindahannya Kurt Lewin ke Amerika Serikat karena kejaran Nazi Jerman menjelang Perang Dunia II. Di Amerika Serikat dari universitas-universitas tempatnya bekerja di Iowa dan Massachusetts. Lewin menyebarkan teori-teori psikologi teori-teori psikologi Gestalt yang telah dikembangkan menjadi teori lapangan. Teori lapangan ini seperti telah diketahui teori yang membahas proses psikologi yang terjadi dalam diri seseorang. Dengan perkataan lain, teori perkembangan mempelajari unsur organisme yang dalam teori Tolman menyatakan bahwa mempelajari harus dilaksanakan dengan mencari hubungan antara B, behavior atau tingkah laku, dengan S, situasi, dan A, antecedent atau peristiwa-peristiwa yang mendahului. Nah, hubungan SR dalam teori Trotdike menurut Tolman perlu dijadikan hubungan SOR. Dalam hubungan SOR inilah teori-teori psikologi lapangan mendapatkan tempatnya dalam dunia psikologi. Di Amerika Serikat yang pada waktu itu didominasi oleh behaviorisme untuk kemudian berkembang menjadi teori kognitif. Nah, teori kognitif ini tidak menyelidiki hal-hal yang lebih mendalam dari yang apa pada kesadaran. Ia tidak mempelajari proses yang terjadi dalam alam bawah sadar yang ketidaksadaran. Karena itu, teori ini dengan mudah dapat dikembangkan dari teori-teori psikoanalisis. Sebaliknya, dengan behaviorisme dan strukturalisme psikologi kognitif agak sulit dibedakan, terutama dalam aspek metodologinya. Nah, yang keempat itu ada humanistik. Nah, Abraham Maslow, pada awalnya Maslow yang anaknya imigran Rusia kelahiran Brooklyn ini adalah seorang behavioris. Melalui penelitiannya sebagai mahasiswa PhD di Universitas Wisconsin dengan menggunakan teori-teori Watson. Maslow menemukan berbagai persamaan antara kera dan manusia. Teori yang dibawa oleh Maslow tentang motivasi berawal dari anggapan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, setidaknya netral, bukan jahat, seperti halnya dengan keadaan fisik. Manusia mempunyai indera, merasa lapar, bertumbuh kembang, berkembang biak, dan sebagainya. Dari segi kejiwaan pun manusia mempunyai kebutuhan, cita-cita, harapan, usaha, dan sebagainya. Bukan jahat seperti yang dikatakan oleh psikoanalisis yang beranggapan bahwa dorongan-dorongan itu harus dikendalikan sehingga tidak menjadi makin jahat. Dalam paradigma
seperti ini. Maslow berpendapat bahwa berdasarkan kekuatan-kekuatan dari dalam, sementara orang-orang yang terganggu jiwanya, yang antisosial, yang jahat adalah orang-orang yang berhambatan perkembangan dirinya, yang frustasi oleh gangguan dari luar. Karena itu, menurut Maslow, psikoterapi atau konseling bertujuan mengembalikan seorang ke jalur pengembangan dirinya melalui potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Yang terakhir itu ada dari psikologi Islam. Nah, paradigma psikologi Islam menyadari akan pentingnya memahami mental manusia dalam perspektif Islam dan keterbatasan wawasan masing-masing alumnus. Maka terdapat sekelompok peminat psikologi Islam yang menyelenggarakan diskusi dan dialog peminatan psikologi Islam yang berskala nasional di beberapa daerah Indonesia sejak tahun 1994, bahkan telah mendirikan organisasi psikologi Islam. Tujuan umumnya selain membahas masalah-masalah aktual dalam psikologi Islam ini, juga berupaya mendialogkan dan mensinergikan dua ilmuwan, yaitu ilmuwan keislaman dan psikologian. Melalui upaya ini diharapkan terjadi sinergi antara dua kekuatan dan kewenangan. Nah, sebab bagaimanapun psikologi merupakan wacana yang paling syarat atau menilai, serta psikologi merupakan wacana yang paling mudah disandingkan dengan Islam. Nah, psikologi Islam adalah kajian atau studi tentang Islam yang dilihat dari pendekatan psikologis. Kajian dari psikologis Islam adalah diturunkan berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan pemikiran para ulama-ulama Islam yang dikajikan, dianalisis, dan diteliti melalui pendekatan psikologis. Pendekatan kajiannya tentu saja bersifat deduktif, normatif, bahwa akan termual dari Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi aksioma psikologis yang pasti diterima sekalipun tidak atau belum ditemukan secara empiris. Aksioma itu bisa dilihat misalnya keberadaan al-ruh, malaikat, jin, kehidupan setelah mati, serta fenomena di alam akhirat. Nah, yang kedua itu ada struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian adalah aspek-aspek atau elemen-elemen yang terdapat pada diri manusia yang akhirnya kepribadian terbentuk. Aspek-aspek diri manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aspek fisik yang disebut dengan struktur jismiyah atau jasadiyah, aspek psikis yang disebut dengan struktur ruhaniyah, dan aspek psikofisik yang disebut dengan struktur nafasniyah. Masing-masing aspek ini memiliki natur, potensi, hukum, dan ciri-ciri tersebut atau tersendiri. Nah, di sini ada yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental manusia, baik yang tampak maupun tidak tampak.
serta tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Sejak awal perkembangannya, psikologi telah memahami perjalanan panjang mulai dari bagian filsafat dan ilmu faal hingga akhirnya berdiri sebagai ilmu mandiri setelah didirikan laboratorium psikologi pertama oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879. Peristiwa ini menjadi tonggak penting yang memandai psikologi sebagai disiplin ilmu yang sistematis dan objektif, serta memicu munculnya berbagai aliran pemikiran serta strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, dan psikoanalisa. Ruang lingkup psikologi terbagi menjadi psikologi umum, yang mempelajari aktivitas fisikis manusia secara umum. Dan psikologi khusus yang menyoroti aspek-aspek khusus seperti perkembangan sosial, pendidikan, kepribadian, hingga psikopatologi dan psikologi industri. Hubungan psikologi dengan ilmu lain seperti biologi, sosiologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan alam sangat erat. Meskipun masing-masing mempelajari objek dan sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian psikologi dikenal dua metode utama, yaitu metode longitudinal yang meneliti perkembangan individu dalam jangka waktu panjang, serta metode cross-seksional yang mengumpulkan data dalam waktu singkat untuk membandingkan berbagai individu pada satu waktu. Kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Di antara aliran umum psikologi, psikoanalisa menekankan pentingnya dinamika kepribadian dan ketidaksadaran, sementara behaviorisme menyoroti perilaku manusia sebagai rangkaian refleks yang dapat diamati secara objektif. Kedua aliran ini bersama dengan aliran-aliran lain memperkaya pemahaman kita tentang perilaku dan proses mental manusia. Secara keseluruhan, psikologi hadir sebagai ilmu yang dinamis dan terus berkembang, memberikan kontribusi sebagai dalam memahami manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial, serta membantu memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan mental manusia. Mungkin sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.